Belajar generic constraint bersama Margenji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Margenji ya, di tutorial Object Oriented Programming menggunakan C#. Kali ini kita akan belajar itu generic constraint ya. Nah, generic constraint adalah mekanisme dalam C# yang memungkinkan kita untuk membatasi tipe data yang dapat digunakan sebagai argumen generik dalam mendefinisikan kelas ataupun metode generik. Nah, dengan menggunakannya kita dapat menentukan pembatasan tipe data yang dapat digunakan dalam argumen generik. Nah, untuk memastikan tipe data tersebut harus memiliki default constructor atau implementasi antarmuka atau tipe data turunan dalam suatu kelas. Nah, contoh-contoh yang pertama ya, yang di sini adalah kita akan buat satu kelas public class. Ini contoh aja, ini kita nggak ngejalin program ya, cuma contoh. Kita akan implementasi setelah video yang satu ini. Penting kalian paham dulu. Nah, penting generik seperti ini. Nah, di sini ini adalah sebuah kelas ya teman-teman. Nah, di sini kalau kita gunakan where, nih cara menggunakan generik itu seperti where class. Nah, ini gunanya itu untuk memastikan bahwa argumen generik T adalah sebuah reference type dan bukan value type. Ya, untuk yang belum tahu reference type, value type bisa nonton video sebelum-sebelumnya. Oke. Ini untuk yang digunakan generic constraint pada kelas. Nah, selanjutnya kita akan copy aja. Ini kan untuk membatasi kelas ya. Di sini kelas agar dia itu menjadi reference type. Nah, di sini di my generic. Nah, di sini kita pakai struct aja ya. Nah, ini adalah untuk memastikan argumen generik T adalah sebuah value type dan bukan reference type. Ini kebalikannya. Kalau kali yang atas ini agar dia menjadi reference type, yang ini menjadi value types. Nah, di sini T-nya ini harus diundurkan dikit. Sorry. Generic class. Oke, seperti ini. Ini untuk merubah T-nya ini agar dia mau menjadi value type bukan reference type. Nah, kemudian untuk misalkan untuk yang satunya lagi. Nah, kita copy lagi. Di sini untuk constructor ya, my constructor class. Nah, di sini kita akan rubah dia pakainya new. Nah, ini untuk memastikan argumen generik T memiliki constructor default yang bisa dipanggil. Nah, ini bisa dipanggil nih konstruktornya. Nah, kemudian kita buat lagi yang untuk base class ya. Nah, di sini kita pakai yang kita ganti dulu ininya pakai base class. Nah, di sini untuk memastikan argumen generik T ini adalah turunan dari kelas ini, my base class. Caranya seperti ini. Ini diganti ya. My base class. Ya dari orang tuanya sih biasanya sih. Ini kita ganti namanya yang ini derivative atau anak kelas. Ya ibarat kata ini adalah untuk inheritance ya, ini adalah parent, ini childnya. Oke. Selanjutnya kita akan yang interface ya. Yang interface kita buat dulu interface. Yang interface ini kita pakai di sini, kita ganti interface. Nah, di sini kita pakai biasanya interface dipakai I gitu. My interface seperti ini ya. Nah, ini kurang ditutup. Nah, ini walaupun ini nggak error gini ya. Nah, di sini untuk interface ini ya seperti biasa memastikan argumen generik T ini mau mengimplementasikan antarmuka interface dari my interface.
yang masih sama. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Ada 5 hal penting dalam generic constraint ya. Yang pertama untuk kelas. Ya di sini untuk ngerubah juga dia itu yang kelas itu reference type. Kalau mau kelasnya nggak reference type pakai struct. Dan untuk yang mau apa construct-nya default bisa dipanggil pakai ini. Sedangkan untuk ngerubah yang inheritance pakai ini. Sedangkan untuk mengubah yang interface pakai ini. Nah itu dulu ya tentang konsepnya yang ada di generic class. Mungkin kita langsung aja ke praktek dari contoh langsung dari generic constraint. Oke, itu dulu. Saya Markan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.